Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel with me, Wana. Aku adalah seorang jurnalis. Jadi kalau ngomong-ngomong soal virus corona, kalian ngerasa nggak sih kalau corona itu ibarat silent war? Jadi kita berperang dengan satu virus yang kita nggak tahu dengan cara apa dia muncul, dengan cara apa dia menyerang, dan tiba-tiba saja sudah menyerang ataupun sudah masuk ke dalam target-target manusianya. Sementara kita itu ibarat pasukan yang hanya menerima instruksi dari komandan bahwa kamu harus menggunakan harus jaga kesehatan, harus menggunakan hand sanitizer, harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, hindari keramaian dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu, coy, kapan virus itu datang, dari siapa, dan dengan cara apa. Kalian setuju nggak? Jadi kalau masih ada orang yang sepele dengan virus ini, apalagi kalau masih ada yang bilang bahwa nasib dan kematian itu di tangan Tuhan. Iya benar gitu kan. Cuman kan Tuhan itu ngasih isyarat dengan berbagai cara kepada umatnya. Gimana? Kalian setuju kan? Aku pengen nanya teman-teman, khususnya jurnalis, kira-kira bagaimana perasaan mereka, kemudian bagaimana mereka secure atau menjaga diri mereka sendiri. Gimana? Kalian teman-teman yang di belakang, perasaannya gimana? Saya deg-degan katanya. Deg-degannya kenapa? Tetap was-was. Tetap was-was ya. Benar. Terus? Karena kita nggak tahu siapa nanti yang bakal kena virus corona, dia sempat berinteraksi sama siapa saja, ya kan? Kita nih yang liput nih, kita kan liputan nih, kita ngelaporkan ke masyarakat, kita update informasi. Kita harus tetap jaga jarak, tetap informasi harus kita Sampaikan ke ya. publik karena memang tugas kita. Tapi kita tetap harus jaga diri juga, nggak boleh terlalu dekat dengan lokasi ataupun rumah sakit yang merawat pasien corona. Kita harus melaporkan dari jarak aman, jaga diri, gunakan alat pengaman, masker segala macam, tambah imunitas diri dengan obat-obatan, vitamin, dan rempah-rempah, katanya sih gitu. Oke. Nah ini kita juga di sini lengkap ya, ada kameramen, ada reporter, dan ada rekan kita, Bang Sis di sini. Bang Sis, ngomong dong, kira-kira abang juga kan ikut nih sama kita liputan. Gimana kira-kira perasaannya? Ya, takut nggak atau biasa aja atau seperti apa? kalau takut sih enggak, cuman ya waspada tuh pasti harus ya. Oke. Untuk tetap hati-hati dan waspada. Oke. Jaga jarak juga. Iya. Jadi kebetulan sekarang aku lagi di Warkop Jurnalis. So there, I'm going to find my friends. Ini Bang Agus ini reporter dari CNN, seniornya CNN di Medan. Apaan sih Bang? Ini nih mau nanyain abang kemarin liputan corona di Adamalik, terus sekarang juga masih reporting kayak gitu. Sebagai reporter aku pengen tahu dong kira-kira gimana perasaan abang? Ada kecemasan kah? Ya sekarang standar operasional prosedur dari kantor kan tidak boleh terlalu dekat dengan objek ya, karena ruang isolasi itu tentu saja sudah sangat berbahaya karena hilir mudiknya petugas, hilir mudiknya juga pasien yang dirawat. Jadi kemudian membuat kita memang berada pengambilan gambarnya jaraknya jauh. Dan sampai hari ini memang Sumatera Utara belum ada ya yang ditetapkan positif corona. Ini juga membuat kita juga merasa ya masih dalam keadaan boleh lah ya mengambil gambar di situ. Jadi kalau sudah ada, tentu saja SOP-nya akan berubah lagi gitu. Kalau pengamanan ya karena masih jauh juga pengamanannya pakai masker, pakai ya kita nggak punya alat pelindung diri ya, jadi seperti tim medis kita hanya pakai masker lah karena jaraknya. Mudah-mudahan nanti perkembangannya kalau ada tentu saja akan dilakukan lebih ketat lagi upaya penjagaan keselamatan dirinya. Terima kasih. Tapi secara pribadi punya perasaan takut nggak sih dengan situasi sekarang sebagai reporter? Kalau tempat bahaya sebenarnya kita biasa bekerja tempat berbahaya. Hanya saja kalau corona ini bahayanya tidak hanya pada kita. Ini kalau kita pulang nanti bisa kena anak dan istri. Ini lebih berbahaya dari peristiwa-peristiwa bencana alam, kemudian katakanlah perang atau aksi pengejaran terorisme yang pernah kita liput. Ini setingkat lebih berbahaya dari itu. Oke, thank you Bang Agus. Nona ini adalah reporter dari Antara. Oh ini udah nge-record nggak? Ini udah nge-record. Terus cerita dong dampaknya ke teman-teman yang tahu kamu jurnalis setelah liputan itu gimana?
merespon kawan-kawan sendiri karena di sini saya juga tinggal ngekos gitu kan, jadi punya pengalaman setelah saya liputan dari luar gitu, dan mereka tahu saya liputan dari rumah sakit, jadi kayak gitu pulang ada gimana ya, mereka kayak mengucilkan, terus mereka bilang, ih kamu kok pulang ke rumah gitu, kamu bawa virus nanti, terus mereka kayak gitu. Terus setelah mereka kayak sentuhan sama saya gitu kan, sama Nona, mereka langsung kayak pakai ini dong, pakai hand sanitizer, takut nanti kena virus dari si Nona. Mereka pada Bercanda atau serius? awalnya sih mikirnya serius, tapi kita kan bisa lihat gimana mimik mereka setelah mereka ngucapin itu, mereka langsung pergi gitu aja, nggak ada Bercanda tapi ternyata serius gitu. Iya, nggak ada kayak ketawa, nggak ada senyum, mereka kayak ngomong serius, tapi emang mereka langsung pakai hand sanitizer itu gitu megang Nona langsung kayak gitu. Terus kamu sendiri yang lihat teman-teman seperti itu gimana? Sedih? Ya sedih sih, kita nyari berita untuk mengabarkan ke masyarakat tentang semua lah informasi, tapi kenapa mereka responnya kayak gitu, kita juga sebenarnya takut kan Kak kalau liputan keluar gitu. Tapi malah mereka kayak bukan mensupport, tapi mereka malah mengucilkan, jadinya kalau udah pulang ya udah pulang, nggak ada interaksi lagi sama orang-orang. Sebenarnya takut, khawatir, tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya. Ya setidaknya bersih-bersih lah sebelum keluar atau apa, antisipasi. Insya Allah nggak ada apa-apanya. Biasanya kalau ini kita liputan virus corona ini memang ada ketakutannya, namanya manusiawi, tapi setidaknya kita menjaga kesehatan dan kebersihan kita lah, pastinya itu. Kalau boleh pilih, aku mau tinggal di rumah aja, nggak usah ngikutin kerja lah. Rasa lebih secure ya Pak? Ya, jadi kalau boleh jujur, tadi malam itu ada kasus pasien yang meninggal. Berangkat dari rumah itu cukup was-was. Kenapa? Yang kita hadapi virus nggak kelihatan. Takut pasti ada takutnya, terutama kalau kita berhubungan dengan tim-tim medis atau apa, kita kan nggak tahu juga, walaupun mereka udah punya protokol, tapi kita nggak tahu virus itu masih lengket sama mereka atau enggak. Kita selalu berjumpa sama orang-orang, ya itu ketakutan-ketakutan seperti itu yang kami rasakan tiap hari. Biasa aja. Yang penting tetap waspada, jaga kebersihan, makan cukup, udah. Sama mengurangi pergi-pergi ke tempat yang nggak penting lah. Kalau takut sebenarnya sedikit, pasti ada takut, cuman lebih ke waspada aja sih, waspada dengan kerja yang di lapangan ya kan, ya kita harus menjaga karena memang resikonya tinggi, tapi ya untuk kebutuhan informasi masyarakat kita harus tetap ada di lapangan. Tulis dari wartawan Rakyat Sumut. Enggak, biasa aja, yang penting kita sehat, jaga seperti anjuran pemerintah, jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga, jaga kebersihan. Udah deh, tapi nggak pakai masker nggak dapet. Habis di mana-mana. Enggak juga, nggak kebagian juga. Di mana-mana kosong, udah beberapa minimarket kosong. Jadi kalau aku ditanya pribadi, gimana perasaanku sekarang dengan kondisi sekarang, liputan tentang corona, kemudian dengan situasi sekarang, I can say that sama seperti teman-teman yang lainnya, punya perasaan khawatir, takut. Karena apa ya, kita tuh liputan di lapangan melawan virus yang kita tidak tahu dia datang dengan apa, dengan senjata apa, dengan menggunakan apa. Terus setelah itu kita pulang ke rumah, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang di rumah. Nah itu yang bikin kita lebih khawatir lagi. So buat teman-teman jurnalis di luar sana yang masif sekali liputan tentang corona, teman-teman di Jakarta atau dimanapun itu, so please support to each other. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap menjaga jarak, take care.